Kalau saya pribadi pernah, cuman terkait dalam itu sebenarnya kan minggu pertama sebelum masuk perkuliahan pun sebenarnya sah-sah saja kan kalau menurut saya, karena kan kebanyakan juga dosen minggu pertama setelah masuk kuliah itu banyak tidak masuk juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih tidak masalah, yang penting selagi tidak melewati dari jumlah yang ditentukan 3 kali dalam absen, itu baru ah, melanggar aturan. Ini pengakuan dosa ya. Ya, saya termasuk mahasiswa yang sering menggunakan jatah absen seminggu awal semester. Apalagi di saat semester baru yang selesai tahun baru. Karena menurut saya kayak liburannya kan cukup singkat ya di Desember. Jadi kenapa tidak bisa dipakai gitu kan izin absen seminggu. Karena di UKSW juga seminggu masuk kuliah itu kan masih RPS kan, program. Jadi menurut saya itu nggak masalah sih selagi memang kita memang ada jatahnya, tidak mengganggu, itu nggak masalah sih menurut saya. Saya tahu tentang joki tugas, tapi di lingkungan pertemanan saya sih nggak ada yang joki tugas sih, Kak. Apalagi teman-teman saya tuh pada ambis untuk ngerjain tugas-tugas perkuliahan. Tapi untuk teman saya yang di fakultas lain itu, saya pernah dengar sih kalau mereka tuh pakai joki tugas untuk tugas-tugas yang menurut mereka susah. Tapi untuk saya sih itu selagi nggak merugikan ya nggak apa-apa sih, Kak. Gitu. Kalau menurut pandangan saya, joki tugas itu merupakan hal yang tidak benar karena hal tersebut itu tidak menjawab kompetensi dari mahasiswanya, dan kalau menurut pandangan saya, hal itu sebaiknya tidak dilakukan oleh mahasiswa karena mahasiswa kan dituntut untuk bisa berkompetensi di dalam perkuliahan. Jadi saya tidak setuju dengan adanya joki tugas. Ya, saya membersihkan. Seandainya kalau saya lagi mengerjakan tugas di kampus, saya akan mengembalikan kursi seperti semula awal saya datang. Kalau aku sendiri tentu sih kalau misalnya emang lagi aku yang tempatin, kemudian emang perlu dibersihin, sebisa aku bakal bersihin. Pernah, terkhususnya di perpustakaan, yaitu di lantai 4, karena memang ada peraturan juga bahwasannya setelah menggunakan fasilitas di meja itu, kursi itu harus dinaikkan di atas meja. Begitu. Terkhususnya aku ya, aku mahasiswa FEB kebetulan, dan KBM itu diwajibkan untuk mahasiswa baru terkhususnya di awal-awal untuk memasuki perkuliahan. Jadi pada saat aku maba dulu tuh menurut aku peraturan yang diwajibkan KBM terhadap mahasiswa tuh menurut aku bagus sih, karena kita tuh jadi tahu kayak apa sih yang ada nih kampus sediain untuk kita bisa tahu kemampuan kita gitu, hard skill kita di mana, soft skill kita di mana gitu. Saya tidak pernah mengikuti KBM, tetapi di fakultas saya memiliki kegiatan KBM. Kembali lagi ya, karena aku anak FEB juga, baru-baru ini FEB juga baru itu nyediain FEB berbicara untuk mahasiswa-mahasiswa, terkhususnya untuk fakultas FEB yang dikhususkan untuk mahasiswa FEB untuk bisa mengalurkan aspirasinya. Dan menurutku ini juga salah satu peraturan yang baik dari fakultas maupun dari universitas untuk mahasiswa tuh tahu gimana sih caranya untuk menyampaikan aspirasi. Kalau menurut saya Kak, kampus ini membebaskan mahasiswanya itu untuk eh berekspresi seperti itu, masuk organisasi seperti itu, asal tidak mengganggu perkuliahan aja sih Kak sebenarnya. Itu aja. Kalau menurut saya, kampus sudah lumayan memberikan kebebasan
bagi mahasiswa untuk berekspresi dan berorganisasi. Contohnya kalau kami di Komde itu kami ada forum aspirasi mahasiswa, jadi kami bisa memberikan aspirasi kami lewat Komde untuk disampaikan ke kampus. Kalau masalah melanggar peraturan itu pasti pernah, apalagi setiap mata kuliah itu pasti ada apa namanya RPS dan ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh dosen dan mahasiswa, seperti keterlambatan itu maksimal 15 menit dan eh, absen itu maksimal itu 3 kali. Jadi saya sendiri sudah ada satu matkul pernah mengambil lebih dari 3 jatah absen dan akhirnya berujung mendapat nilai E. Itulah yang menjadi konsekuensinya. Pernah, karena peraturan dibuat juga untuk Indonesia. Iya, kebetulan saya pernah terlambat dalam mengikuti kelas, khususnya itu mata kuliah sejarah gereja, dan memang di situ kan kalau keterlambatan itu ada 15 menit, namun saya melewati jam dari 15 menit itu sehingga saya dikeluarkan oleh dosen dan tidak bisa mengikuti kelas seperti biasanya. Kalau perlakuan kurang enak sih sebenarnya nggak ada sih Kak. Aman-aman aja. Untuk sejauh ini belum pernah Kak. Semuanya baik aja. Kalau perlakuan saya tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak enak. Sampai saat ini belum ada. Kalau mengenai jam malam mungkin tidak mempengaruhi sama sekali ya. Apalagi kan malam itu benar-benar waktunya kita beristirahat. Setelah seharian mungkin dari pagi sampai sore itu sudah beraktivitas. Dan memang waktunya beraktivitas itu kan mulai dari pagi sampai sore. Kalau malam itu kan memang sudah waktunya untuk istirahat. Walaupun ada beberapa mungkin lanjut mengerjakan tugas atau apa, itu kan bisa di tempat lain yang memang terbuka bagi kita untuk melakukan tugas di malam hari. Tetapi kalau untuk kampus tutup pada malam hari juga kan itu ada beberapa aspek-aspek tertentu mengapa diberlakukan jam malam begitu. Jadi mungkin bagi saya sendiri hal itu tidak menjadi tantangan ataupun menjadi mengakibatkan saya tidak apa namanya ya, tidak nyaman begitu. Mengenai fasilitas kampus khususnya ruang belajar ya, apalagi kami nih dari IKS kadang juga mau menggunakan ruang-ruang fasilitas dari kampus begitu kan. Kalau menurut saya saat ini sih cukup memuaskan ya, karena untuk ruang kita sendiri juga sudah lumayan memadai begitu, dengan adanya AC, dengan adanya televisi ataupun papan tulis yang sudah tersedia begitu. Jadi bagi kita juga untuk menggunakan ruang juga sudah nyaman begitu. Untuk peminjaman juga sendiri tidak merepotkan. Kita kalau dari etnis sendiri itu tinggal menyerahkan surat ke bagian peminjaman kelas dan itu tidak susah karena memang diberi wadah untuk kita menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Oke. Untuk peraturan sama aturan dari kampus itu sendiri Kak, saya sejauh ini nyaman saja karena kan ada beberapa peraturan-peraturan itu yang memang harus kita taati Kak, supaya barang-barang serta fasilitas di kampus itu bisa terjaga dengan baik. Untuk peraturan penggunaan fasilitas sih mempengaruhi ya. Apalagi yang saya bilang tadi untuk batas jam peminjaman ruang kalau nggak pakai surat itu paling jam 4. Tapi kalau untuk fasilitas bersama sih juga
sangat mempengaruhi kami yang mahasiswa-mahasiswa ini sih, apalagi untuk fasilitas bersama di FBS, itu contohnya gazebo. Untuk beberapa orang sih memakainya dengan, ada beberapa yang melanggar peraturan seperti dilarang merokok ya. Untuk mahasiswa yang, nggak bisa menghirup asap rokok pastinya sangat mengganggu, apalagi dalam, eee eee, penggunaan mereka dalam untuk misal untuk kerja kelompok, gitu sih, Kak. Sebenarnya sih faktor pertemanan ini tidak merubah apa-apa sih sebenarnya Kak bagiku. Tidak membuat terjerumus ke masalah atau sebaliknya gitu Kak. Cuman untuk happy-happy aja, have fun. Sejauh ini karena memang pertemanan saya itu di lingkungan di area yang positif dan itu juga sangat berpengaruh yang dimana dapat memicu saya untuk lebih giat untuk belajar karena memang di area pertemanan yang mendukung untuk di dalam perkuliahan. Menurut saya pribadi, pengaruh lingkungan untuk menjaga kebersihan dan peraturan yang ada di UKSW itu sangat berpengaruh. Mengapa? Karena ketika memang kita memiliki lingkungan yang positif, kita akan melakukan hal-hal yang positif yang ada di kampus ini. Berdasarkan dokumen wawancara dengan mahasiswa Ikatan Keluarga Simalungun di UKSW Salatiga, kami akan membuat kesimpulan komprehensif dalam beberapa aspek. Yang pertama, tentang organisasi IKS. IKS merupakan organisasi etnis mahasiswa Batak Simalungun di Salatiga yang berfungsi sebagai wadah berkumpul sesama mahasiswa asal Simalungun, melestarikan budaya, membangun koneksi antar anggota, berbagi pemahaman tentang budaya Simalungun. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan kampus. Mayoritas mahasiswa memiliki sikap yang beragam terhadap peraturan, seperti sebagai patuh dan menghargai peraturan, dan beberapa mengakui pernah melanggar, seperti tidak hadir di minggu pertama perkuliahan, menitipkan absen, terlambat masuk kelas, dan bolos kuliah. Yang ketiga, faktor-faktor kepatuhan. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh, kesadaran pribadi tentang pentingnya disiplin, dan faktor budaya sopan santun terutama bagi mahasiswa perantau. Yang keempat, peraturan yang disorot. Ketidakhadiran, mayoritas memahami batas 3 kali absen. Dan jam malam, tidak terlalu mengganggu aktivitas. Dress code umumnya diterima, khususnya di Fakultas Teologi, dan penggunaan fasilitas, aturan dipahami dan umumnya dihormati. Yang kelima, perspektif mahasiswa tentang aturan. Sebagian besar melihat aturan sebagai hal positif, memahami pentingnya sopan santun dalam lingkungan akademik, dan menyadari aturan dibuat untuk menjaga kualitas pendidikan. Aspek yang keenam, kesopanan dan etika. Yang pertama sangat ditekankan terutama bagi mahasiswa perantau dan dianggap penting untuk menciptakan suasana belajar kondusif. Bentuk penghormatan terhadap dosen dan sesama mahasiswa. Yang ketujuh, pelanggaran dan konsekuensi. Beberapa mahasiswa mengalami konsekuensi langsung, seperti dikeluarkan dari kelas karena keterlambatan dan mendapatkan nilai E akibat terlalu banyak absen. Yang kedelapan, penggunaan fasilitas kampus. Umumnya, mahasiswa peduli akan kebersihan. Beberapa aktif membersihkan tempat setelah digunakan, dan memahami pentingnya menjaga fasilitas bersama. Yang kesembilan, kebebasan berekspresi. Kampus dinilai cukup memberikan ruang untuk berekspresi, dan terdapat forum-forum aspirasi mahasiswa dan organisasi etnis seperti IKS mendapatkan dukungan. Dan yang ke-10 yaitu perspektif umum. Mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya aturan. Terdapat variasi sikap antara kepatuhan dan pelanggaran. Budaya kampus yang relatif terbuka namun tetap memiliki batasan. Dan kesimpulan utamanya, mahasiswa IKS di UKSW Salatiga menunjukkan sikap yang beragam terhadap peraturan kampus, tetapi umumnya memiliki kesadaran akan pentingnya etika, sopan santun, dan disiplin dalam lingkungan akademik.